Silahkan ketua kelasnya pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian ya. Solihin, Hadir, Bu. Sofia, hadir Bu. Suryadi, Hadir, Bu. Sartuna, hadir Bu. Oke, hari ini masuk semuanya ya. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Nah, sebelum belajar siapkan alat-alat belajarnya, bukunya dikeluarkan, pulpennya, tip-nya silakan disiapkan. Ya, Bu. Baik Bu. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang sunnah-sunnah nabiku. Anak-anak di sini sudah ada yang mengetahui ada berapa sunnah-sunnah nabi itu? Banyak, Bu. Ada berapa? Ya, makan juga sunnah, Bu. Jadi sunnah-sunnah nabi ini ada 3, sunnah qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Dan ada juga yang menambahkan sunnah hamiyah. Nah, di depan sini Ibu sudah menuliskan macam-macam sunnah nabi. Sunnah-sunnah nabi ini ada 3. Yang pertama, sunnah qauliyah atau berbentuk ucapan, sunnah fi'liyah perbuatan, sunnah takririyah atau ketetapan, dan ada tambahan sunnah hamiyah, sesuatu yang kehendaki. Nah, sunnah qauliyah ini yaitu bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi berbagai tuntunan dan petunjuk syarat, peristiwa-peristiwa atau kisah-kisah. Nah, ini baik yang berkenaan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak. Dengan kata lain, sunnah qauliyah yaitu sunnah Nabi SAW yang hanya berupa ucapan saja, baik dalam bentuk pernyataan, anjuran, perintah, cegahan maupun larangan. Nah, yang dimaksud dengan pernyataan Nabi SAW ini, di sini sabda Nabi SAW dalam merespon keadaan yang berlaku pada masa lalu, kininya dan masa depannya. Nah, sunnah qauliyah ini memiliki tingkatan-tingkatan. Jika dilihat dari tingkatannya, sunnah qauliyah menempati urutan yang pertama, yang berarti kualitasnya lebih tinggi dari kualitas sunnah fi'liyah maupun takririyah. Nah, contohnya sunnah qauliyah ini pada hadis tentang doa Nabi Muhammad SAW kepada orang yang mendengar, menghafal, dan menyampaikan ilmu. Contoh yang kedua yaitu hadis tentang belajar dan mengajarkan Al-Quran.
yang berbunyi An Utsman radhiyallahu an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang artinya dari Utsman radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, contoh yang ketiga itu ada hadis tentang persatuan orang-orang yang beriman. Kita masuk sunnah yang kedua, yaitu sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah ini kata lainnya yaitu segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kualitas sunnah fi'liyah ini menempati tingkatan kedua setelah sunnah qauliyah. Sunnah fi'liyah juga dapat dimanakan sunnah Nabi yang berupa perbuatan yang diberitakan oleh para sahabat mengenai soal-soal ibadah dan lain-lain seperti melaksanakan sholat, manasik haji, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui hadis yang termasuk kategori ini, di antaranya yaitu terdapat kata-kata kana atau yakunu atau ro'aitu, bisa juga ro'aina. Nah, contohnya yaitu pada hadis tentang tata cara sholat di atas kendaraan yang berbunyi An Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ala rahilatihi haitsu tawajjahat fa idza aradal faridata nazala fastaqbalal qiblah. Artinya dari Jabir ibnu Abdullah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di atas tunggangannya menghadap kemana arah tunggangannya menghadap. Jika beliau hendak melaksanakan sholat yang fardu, maka beliau turun lalu sholat menghadap kiblat. Contoh yang kedua yaitu hadis tentang tata cara sholat. Wasollu kama ro'aituni usolli. Yang artinya, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian contoh lagi hadis tentang cara manasik haji yang bunyinya Hudu anni manasikakum. Yang artinya, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Lanjut sunnah yang ketiga, yaitu sunnah takririyah. Nah, sunnah takririyah ini adalah sunnah yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang datang atau dilakukan para sahabatnya. Dengan kata lain, sunnah takririyah yaitu sunnah Nabi yang berupa penetapan Nabi Muhammad SAW. Di sini ditetapkan terhadap perbuatan para sahabat yang diketahui oleh Nabi, tidak menegurnya atau melarangnya, bahkan Nabi cenderung mendiamkannya. Beliau membiarkan atau mendiamkan suatu perbuatan yang dilakukan para sahabatnya tanpa memberikan penegasan apakah beliau membenarkan atau menyalahkannya. Seperti pada contoh hadis tentang daging yang sejenisnya biawak. Pada suatu hari Nabi Muhammad itu disuguhi makanan, di antaranya daging zab. Beliau tidak memakannya, sehingga Khalid ibnu Walid bertanya, apakah daging itu haram ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, la walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni a'afu qala Khalidun fajtarartuhu fa'akaltuhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru ilayya. Yang artinya tidak, akan tetapi daging itu tidak terdapat di negeri kaumku, karena itu aku tidak memakannya. Khalid berkata, lalu aku pun menarik dan memakannya.
sementara Rasulullah SAW melihat ke arahku. Hadis yang kedua yaitu tentang hadis tayamum. Sunnah yang terakhir yaitu sunnah hamiyah. Nah, sunnah hamiyah ini ya artinya yaitu suatu yang dikehendaki Nabi tetapi belum dikerjakan. Di sini sebagian ulama hadis ada yang menambahkan perincian sunnah tersebut dengan sunnah hamiyah karena dalam diri Nabi SAW terdapat sifat-sifat atau keadaan-keadaan seperti himmah, hasrat atau seperti himmah, keinginan ya. Seperti himmah, keinginan untuk melakukan sesuatu. Dalam riwayat disebutkan beberapa sifat yang dimiliki beliau, seperti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bermuka cerah, berperangi halus dan lembut, tidak keras dan tidak pula kasar, tidak suka berteriak, tidak suka berbicara kotor, tidak suka mencela. Juga mengenai sifat jasmaniah beliau yang dilukiskan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu. Nah, dengan memahami ajaran Islam mengenai macam-macam sunnah yang sudah kita pelajari tadi, maka seharusnya kita memiliki sikap seperti mempelajari macam-macam sunnah, maka rasa ingin tahu tentang macam-macam sunnah harus ditumbuhkan dan dikembangkan untuk dapat menjadi seorang muslim yang sesungguhnya. Yang kedua, mempelajari macam-macam sunnah itu mendatangkan banyak manfaat. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita sebagai seorang muslim mengetahui banyak hal tentang unsur-unsur hadis dan ilmunya dengan meningkatkan kegiatan gemar membaca pada saat di madrasah maupun di luar madrasah seperti di rumah. Di sini ibu memiliki beberapa kartu yang mana terdapat sebuah pertanyaan dan jawaban. Nanti ibu akan memberikan ini kepada masing-masing kalian dan kalian akan bertukar untuk menemukan jawabannya. Nah, sebelumnya ibu beri kesempatan kepada kalian untuk membaca lagi materi yang sudah dipelajari selama 5 menit. Waktunya sudah cukup, silakan tutup kembali pelajarannya dan ibu akan memberikan potongan kartunya. Kartu yang sudah kalian pegang masing-masing, silakan cari pasangan kalian sesuai dengan pertanyaan dan jawabannya. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Jika sudah, kelompok mana yang ingin maju duluan? Kelompok saya, Bu. Ya, silakan. Kami dari kelompok 1 mendapat pertanyaan tentang apa saja perilaku orang yang memahami macam-macam sunnah, dan jawabannya orang-orang yang memahami macam-macam sunnah seharusnya memiliki sikap yang pertama, mempelajari macam-macam sunnah, maka rasa ingin tahu tentang macam-macam sunnah harus ditumbuh kembangkan untuk menjadi seorang muslim yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, mempelajari macam-macam sunnah mendatangkan banyak manfaat. Ya, terima kasih kepada kelompok yang pertama. Lanjut, kelompok yang kedua. Kami dari kelompok 2 mendapatkan pertanyaan tentang sunnah hamiyah. Sunnah hamiyah ini merupakan sunnah tambahan. Pengertian dari sunnah hamiyah ini cita-cita atau keinginan Nabi Muhammad SAW yang belum terlaksana, tapi beliau sudah wafat, Bu. Ya. Nah, dari pertanyaan dan jawaban dari teman kalian, apakah sudah tepat atau memiliki kesalahan? Sudah cocok, Bu. Ya, benar sekali. Jawaban dan pertanyaannya itu sangat cocok.
Oke anak-anak, pertanyaan dan jawabannya tadi setiap kelompok memiliki jawaban yang benar. Nah, Ibu harap setelah kalian menjawab ini dengan benar, kalian tidak hanya memahami materi ini di kelas saja, namun ketika di luar kalian tetap mengingatnya. Nah, dari sini anak-anak apakah sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, jika sudah paham semuanya, Ibu ingin dari kalian ada yang memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya, Bu, ingin menyimpulkan. Sunnah itu dibagi menjadi 3, yaitu sunnah kauliyah, perkataan Nabi, sunnah fi'liyah, perbuatannya Nabi, dan sunnah takririyah atau ketetapan Nabi. Kemudian ada juga yang menambahkan, Bu, dengan sunnah hamiyah, yaitu cita-cita atau keinginan Nabi Muhammad SAW yang belum terlaksana, tapi beliau sudah wafat. Ya benar, tadi kesimpulan yang sudah disampaikan teman kalian bahwasanya sunnah Nabi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama sunnah qauliyah atau ucapan, sunnah fi'liyah atau perbuatan, sunnah takririyah atau ketetapan. Kemudian ada pendapat yang menambahkan yaitu sunnah hamiyah, yang artinya suatu yang dikehendaki. Untuk tugas minggu depan, kalian mengerjakan soal pilihan ganda dan esainya di LKS kalian dan dikumpulkan untuk pertemuan selanjutnya. Baik, Bu. Sudah paham semua dan tidak ada yang ditanyakan, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.